Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan podcast Komunitas Guru Belajar Banyumas. Kali ini saya bertandang ke tempatnya Pak Sudito. Mas Guru Dito ini kepala sekolah dari SMK Arya Satya Patik Raja Banyumas. Apa kabar Pak? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya masuk sekolah ini kok wah luar biasa rapi ya Pak. Tapi yang saya heran kok lantainya tuh banyak digaris gitu loh. Ada yang warna hijau, kuning. Terus saya tadi sempat lirik tempat sepatu, tempat sampah. Kan sudah tahu ada tempat sampah, masih dikasih tulisan tempat sampah, tempat sepatu. Terus tadi saya sempat buang air di WC, itu kok bersih ya. Ini karena service cleaningnya banyak atau gimana Pak? Oh, gitu. Gitu Pak Daru? Ya. Jadi gini Pak Daru, itu yang dipisah Pak Daru itu adalah sebenarnya bagian kecil dari implementasi 5R. Oh 5R. 5R itu kan hanya sebatas bersih-bersih dan rapi-rapi gitu kan. 5R kan resik, rapi, rawat, Ringkas dulu. ringkas. Rapi, bersih, rawat, dan rajin. Oh. Kalau pemahaman sebatas pemahaman 5R itu sebatas bersih-bersih atau bersih-bersih, itu berarti pemahaman 5R baru di level 1 Pak Daru. Oh, baru mendasar ya Pak? Wah, iya. Oh. Masih jauh dari pemahaman yang sebenarnya kalau baru memahami bahwa 5R itu sebatas bersih-bersih atau bersih-bersih gitu. Oh. Nah untuk naik level 2 itu maksudnya apa Pak? Nah, itu yang harus kita jelaskan bahwa dimulai dari ringkas dulu, ya ringkas itu ya harus memilah dan memilih. Ya. Artinya memilih barang-barang yang masih bisa dipakai dan tidak. Dipilah barang yang tidak dipakai, disingkirkan. Ya disingkirkan itu bisa macam-macam. Disingkirkan untuk disimpan di tempat yang rapi. Kalau suatu saat bisa dipakai lagi, atau mungkin dijual atau dimusnahkan. Tergantung dari pemahaman kita bahwa barang itu masih bermanfaat atau tidak. Terus itu baru rapi. Itu baru ringkas benar. Oh ringkas. Baru Yang ringkas. Yang kedua itu rapi. Rapi. Ya. Bagaimana kita akan melaksanakan rapi apabila ringkas belum dilaksanakan? Tentu setelah ringkas adalah bagaimana kita meningkat kepada R yang kedua yaitu rapi. Gitu. Terus kalau R ketiganya Pak? Bersih. Resik. Ya. Nah. Bersih itu ya pemahaman kita kan ya bersih kan gitu. Jadi ya kalau sudah ringkas kemudian sudah rapi ditata kemudian bersih. Itu R yang ketiga. Terus R yang keempat? Ya. Rawat ya, rawat itu terkait dengan misalnya tidak hanya sekedar sudah dibersihkan, dirapikan, diringkas, nggak gitu, tapi juga harus dirawat. Rawat itu mestinya ada itu Pak, baru bisa lihat itu ada checklist. Oh. Jadwal kebersihannya seperti apa. Ya. Kemudian siapa yang melakukan, itu harus teradministrasi dengan baik, harus dirawat. Ya. Jadi kita selaku guru itu tidak harus marah-marah ya. Saya selaku kepala sekolah tidak mesti harus datang itu marah-marah. Karena apa? Saya tinggal lihat di checklist sudah dilaksanakan kemarin atau belum. Jadi saya kalau datang itu bukan ke ruang guru Pak. Datang itu saya ke toilet atau ke gudang gitu. Ya, kalau bersih berarti ya yang lain beres. Karena yang paling krusial mesti adalah di toilet. Sebuah sekolah yang toiletnya kotor saya yakin yang lain mesti jauh lebih kotor. Mencerminkan ya. Oh paling menjaminkan, lu paling udah pasti Pak. Iya. Terus R ya selanjutnya Pak? Adalah rajin. Rajin. Ya, rajin itu ya memelihara lah. Artinya keberlangsungan R1 sampai R4 itu berlangsung secara terus menerus. Nah inilah R keempat dan yang ke R kelima itu yang akan membentuk karakter. Karena habit ya dibiasakan kali sudah terjadwal membersihkan. Kemudian
dilaksanakan secara kontinu, maka itu akan membentuk karakter. Oh gitu ya Pak? Iya. Kayaknya 5R ini bagian dari budaya industri. Betul. Nah, yang dikembangkan itu budaya industri mana Pak? Kalau sebenarnya semua industri melakukan seperti ini Pak Daru. Ya, termasuk Astra ya? Wah, ini pasti. Jadi Anda itu dari sana ya? Iya, karena kebetulan kalau Arya Sate ini belajar 5R memang langsung dari suhunya saya, betul ya, dari terutama yang grupnya Toyota Pak Daru. Ya, jadi Toyota. Ya, kita pernah diundang sana untuk pelatihan selama 1 minggu. Juga ke sekolah kita dulu pernah kesempatan untuk training beberapa sekolah terkait dengan 5R. Jadi dalam ini Pak Dito dan teman-teman di SMK Arya Sate ini mau bisa berbagi dengan teman-teman yang lain yang membutuhkan ya Pak? Oh ya pasti Pak Daru. Kami sudah melakukan di beberapa SMP, ya diantaranya SMP Negeri 4 Banyumas, kemudian SMP Negeri 2 Kebasen, SMP Negeri 1 Rawalo, SMP Negeri 2 Rawalo, kemudian juga di beberapa SMK, termasuk SMK Negeri Kawunganten, SMK Negeri Kebumen, Kepuring Kebumen itu kami doang. Tadi saya sempat ke kamar mandi itu dan lihat halamannya itu bersih sekali Pak. Punya cleaning service berapa banyak? Pak, di Arya Sate itu nggak ada cleaning service Pak. Oh, nggak ada? Nggak ada. Gimana itu tuh untuk pelaksanaannya? Ini Pak Daru yang perlu teman-teman ketahui bahwa inilah pentingnya sekolah ya atau tempat kerja dimanapun sebenarnya melakukan atau mengimplementasikan 5R. Jadi tidak perlu ya sekolah-sekolah di Jepang itu nggak ada yang namanya office boy cleaning service, nggak ada Pak Daru ya. Semua warga di sekolah itu wajib melaksanakan. Berarti dilaksanakan oleh siswa sendiri. Betul, siswa dan semua guru. Ya. Pak Daru bisa lihat di di toiletnya Arya Sate itu ada, di situ ada tulisannya ya. Jadi siapapun yang masuk kemudian meninggalkan jejak, maka langsung mengambil alat kebersihan termasuk lapel, sehingga keluar kemudian dia langsung ngambil lapel untuk membersihkan jejak mereka. Jadi selalu terjaga dengan bersih. Siapapun itu wajib melakukan seperti itu. Ini yang harus menjadi budaya kita Pak Daru. Artinya secara tidak langsung itu para siswa dilatih untuk rendah hati ya Pak. Betul Pak Daru, betul banget. Anak-anak atau siswa yang mau ngepel apalagi membersihkan WC itu adalah sejatinya orang-orang yang rendah hati. Betul Pak Daru. Dan begini, jadi kalau ada orang tua yang siswanya di sebuah sekolah kok kemudian keberatan untuk membersihkan itu protes, ya mungkin ada juga yang benernya apa? Karena mungkin sangat kotor sehingga untuk membersihkan itu sangat berat. Tetapi kalau semuanya terlibat dan bisa menjaga, ya membersihkannya kan cuma ringan-ringan gitu. Jadi inilah bagian dari pembentukan karakter oleh sekolah pada semua siswa. Nah ini ya, harusnya orang tua juga di rumah harus membudayakan seperti ini Pak Daru. Saya bilang kepada para orang tua yang melihat tayangan ini, podcastnya Pak Daru ini, ya ikut terlibat secara aktif mengarahkan anaknya untuk di rumah juga mengimplementasikan 5R. Iya. Saya sendiri untuk mendidik anak saya itu pakai 3M. Mencuci piring, mengepel atau menyapu. Itu sudah bagus. Ya, mau pilih salah satu atau tiga-tiga silahkan, minimal 1 dari 3M tadi mereka lakukan. Pak, tadi saya lihat itu banyak tulisan-tulisan itu Pak, seperti tempat sampah ditulisi tempat sampah. Padahal orang sudah tahu kan. Betul. Terus tempat sepatu ditulisi tempat sepatu. Betul. Tempat tes HP ditulisi tes HP, itu maksudnya apa? Oh ya, jadi itu sebenarnya penegasan Pak Daru. Oh, penegasan. Jadi legalitas begini, itu ya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu di situ. Seandainya tempat sampah itu kemudian suatu saat dibuang sampahnya ya, kemudian dicuci atau dibersihkan, kemudian dijemur. Nah, kemudian yang pindah ternyata siswa yang lain. Kalau tidak ada tulisannya kan mungkin juga bisa keliru. Tetapi kalau ada tulisan tempat sampah, oh berarti ini tempat sampah adalah tempatnya di sini. Ya. Sama juga Pak Daru mungkin lihat di tembok ya, ada tulisan saklar, remote AC dan sebagainya. Itu juga adalah penegasan legalitas itu. Legalitas, betul, karena dan itu anak yang membuat Pak Daru, jadi bukan guru.
Mereka Anak improve sendiri. sendiri. Makanya jangan salah ini Pak Daru ya. Satu hal yang kadang-kadang kita keliru itu, kadang kita seakan-akan tidak percaya kepada siswa. Padahal di Arya Satya itu, setelah tim 5R-nya dipegang oleh siswa, justru banyak sekali improvement yang mereka lakukan. Luar biasa ya Pak ya. Itulah kita kebodohan kita guru sebagai guru Pak Daru di sini. Ya. Jadi kita kadang-kadang menganggap remeh bahwa siswa itu nggak bisa apa-apa. Yang paling pintar adalah guru. Ini sebuah pemahaman yang sangat keliru. Memahami murid dan memanusiakan hubungan dengan Betul banget Pak Daru dan itu mereka ya. bukan posisinya itu lebih rendah dari guru Betul. atau objek yang disalahkan. Dah, ini suatu hal yang keliru. Standarisasi nih Pak Daru ya, standarisasi. Di Arya Satya itu cuman Pak Ari itu buat contoh ya. Karena di Arya Satya itu sudah dibagi beberapa zona ya. Setiap zona itu ada yang namanya SGA ya. Small Group Activity. Jadi mereka yang suruh improve sendiri. Ini kekurangannya apa, kemudian dianalisa ya. Kemudian mereka ambil tindakan ya melalui program PDCA itu, Plan Do Check Action itu kan. Jadi mereka kita beri kesempatan lah. Dan mereka suruh presentasi. Nah inilah yang harusnya mulai kita tanamkan di semua sekolah Pak. Jadi mereka itu ada evaluasi. Seminggu sekali mereka ada pertemuan. Oh gitu Pak. Iya, setiap grup mereka. Nah ini kan orang jadi ya siswa itu sudah terlatih bagaimana mengambil gambar ya, yang baik, yang memfoto lah ya. Kita mungkin kalah jauh Pak. Betul. Kemudian yang kedua, mereka kemudian membuat bahan presentasi. Membuat presentasi itu dalam bentuk PPT itu udah luar biasa mereka. Kemudian ada yang mempresentasikan, ya. Kemudian mereka terjadi diskusi. Mereka bisa sangat lama ya, artinya adu argumen dan segala. Inilah pelajaran yang bisa diambil untuk beberapa hal Pak Daru dari hal kecil seperti ini. Ya. Jadi anak-anak itu sudah tahu tujuan belajarnya. Betul. Terus mandiri cara. Ya, itu. Dan melakukan refleksi. Merdeka belajar dong Pak. Ya, emang kita akan yang sana Pak Daru. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya kemudian oleh kelompok teman-teman yang ada di komunitas guru belajar itu luar biasa menurut saya. Karena tanpa ada apa ya kegiatan-kegiatan seperti ini sekolah kita tidur Pak. Artinya ya harus sekedar menyampaikan materi apa yang ada di kurikulum lah ya. Padahal menurut saya kan kurikulum itu sebenarnya adalah manusia. Mau sekarang kurikulum mau diganti setahun 10 kali pun kalau SDM-nya masih mohon maaf kalau SDM kita masih seperti ini artinya tidak mau berubah kita tetap akan berat sekali Pak. Ya. Infonya di sini juga dibentuk kelas budaya industri Pak. Betul. Gimana Pak ceritanya Pak? Ya, jadi ini juga perlu dipahami oleh Pak Daru dan teman-teman. Kelas budaya industri itu sebenarnya hanya sebagai lokomotif. Oh gitu, jadi mereka itu penggerak sekolah. Betul. Luar biasa. Iya. Jadi karena nanti sasarannya kan semua warga sekolah. Jadi tidak hanya urusan 5R itu kemudian hanya urusan kelas budaya industri. Tidak demikian. Ya. Jadi urusan 5R itu ya urusan semua warga sekolah. Nah, sebagai lokomotifnya, mereka yang mengambil inisiatif adalah kelas budaya industri ini. Dan mereka termasuk anak-anak yang pilihan ya Pak? Melalui seleksi maksudnya? Ya, pilihannya sebenarnya dari segi kemauan Pak Daru. Oh kemauan. Karena banyak juga anak yang pinter tapi kemudian tidak punya kemauan, egois, nggak ada kepedulian gitu ya. Inilah attitude ya paling diutamakan di situ Pak Daru. Karena dari 10 karakter yang diharapkan oleh industri itu kan salah satunya adalah kerjasama tim. Ya. Itu. Nah inilah Pak. Kalau dalam silabus itu kan ada KI dan KD. Betul. Nah kebanyakan teman-teman itu hanya memberikan KD-nya saja. Sementara kalau kita ketahui bahwa KI kompetensi ini kan seperangkat sikap. Betul. Sedangkan KD itu seperangkat pengetahuan dan keterampilan. Nah umumnya teman-teman guru itu menganggap KI sudah selesai. Sudah mampu kerja sama tim, sudah ikhlas, sudah jujur dan seterusnya. Sehingga yang diberikan itu hanya KD saja. Kalau memberikan KI itu sifatnya hanya sampiran saja. Lah itulah kekeliruan kita juga Pak Daru. Pemahaman kita itu ternyata masih sangat lemah. Jadi KI itu apa sebenarnya apa sih? Sehingga pembelajaran kita itu mestinya lebih membumi lah istilahnya ya, lebih membumi, lebih aplikatif.
Kalau kita sekedar ya menyampaikan materi kayak gitu, kemudian sudah dianggap jujur, ya, kemudian dianggap bisa kerjasama, ya belum juga. Ya. Jadi perlu sentuhan khusus, Pak. Betul. Artinya bahwa KI dan KD itu perlu disampaikan secara berimbang. Oh iya, harus. Antara soft skill dan hard skill itu Iya, harus betul. seimbang. Selama ini kan ada sebuah kekeliruan juga Pak Daryl, kalau kita lihat bahwa seakan-akan kalau kita sudah melakukan hard skill itu industri menerima. Padahal bukan begitu. Kalau Pak Daryl ya Justru yang diharapkan bukan hard skill-nya, tapi soft skill-nya. Nah ini kekeliruan kita tuh di sini selama ini Pak Daryl ya. Makanya sering sekali saya menulis di ya di Facebook atau mungkin di story WA itu betapa pentingnya karakter. Karena kalau Pak Daryl memperhatikan ya secara jeli pada saat anak-anak kita seleksi di industri manapun lah ya, baik itu yang sifatnya ke dealer maupun mesin industri pada umumnya, itu mesti yang dites pertama mesti adalah sikap ya. Sikap itu pasti, makanya tesnya mesti ya psikologinya mesti akan dilihat dimensi sikapnya Pak. Karena mereka itu sudah beranggapan bahwa untuk hard skill mereka hanya butuh waktu sekitar 3 bulan. 3 bulan training selesai. Training selesai, tapi pembentukan karakter butuh waktu bertahun-tahun. Betul. Nah terus ini Pak, budaya industri itu sendiri Pak, itu filosofinya gimana sih Pak? Kalau begini Pak Daryl, kalau di industri kan orang semuanya serba penting, ya, mulai dari waktu, ya, kemudian bagaimana respect for people juga, bagaimana kita menghargai orang. Nah itu yang menarik saya Pak, respect for people, ya, yang jarang sekali diajarkan secara khusus di kelas. Nah itu sebenarnya gini Pak Daryl, kalau respect for people itu kan, ya, kenapa kita tidak mulai dari 5R? Ya. Nah, jadi awalnya 5R itu pengertiannya hanya resek-resek aja. Ternyata mana filosofinya di situ ya Pak. Betul. Jadi begini, misalnya kita dalam sebuah perjalanan lah mungkin di lingkungan sekolah. Kalau kita tidak peduli pada sampah jarak kita 1 atau 2 meter, berarti sebenarnya kita itu nggak bisa bekerja Pak. Itu contoh yang paling kecil, ya. Contoh yang paling kecil berarti kita itu tidak pernah menghargai orang. Makanya kenapa di area saatnya itu sampai diupayakan setiap keluar dari kamar mandi itu ember penampungan air itu kondisinya penuh atau paling tidak mendekati penuh. Kenapa? Inilah salah satu bentuk respect for people ya. Artinya suatu saat ada orang lain masuk ke kamar mandi, tinggal pakai. Sangat dia tinggal pakai. Mau kita coba hal-hal yang kecil seperti ini, kita mulailah ya. Memperhatikan hal yang kecil. Nah, iya, soft skill ya sebenarnya seperti itu. Betul. Ya Pak. Betul. Lihat Pak dari orang-orang di Jepang itu bagaimana dia berusaha bermanfaat bagi orang lain. Nah kita kadang-kadang terlalu banyak ngomong Pak. Ya. Artinya bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain tapi implementasi kan tidak ada. Nah di Jepang itu sudah seperti itu. Makanya kenapa sih kita sekolah kok isinya kompetisi melulu? Ya kompetisi kolaborasi. Justru kolaborasi. Eranya sudah berakhir, era kompetisi. Betul, ya kompetisi mungkin ada saatnya juga Pak, cuma tidak selamanya begitu. Sebenarnya kompetisinya itu hanya untuk diri sendiri. Betul, ya betul banget. Kaiseng itu Pak. Betul. Jadi perubahan improvement yang berkelanjutan. Iya, ini sedikit cerita Pak Daryl ya. Ya. Saya melihat perkuliahan di Akademi Komunitas Toyota Indonesia di Kerawang. Itu waktu angkatan pertama dan kedua jumlah mahasiswa cuma 32. Mereka dibagi menjadi 8 kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Dan mereka bertanggung jawab pada anggota kelompoknya. Jadi tidak ada anak gagal. Saling membantu. Saling membantu. Kenapa kita senang banget pada yang kompetisi sih? Cenderung banget kita individu. Ya kita mungkin pelajaran PPKN atau agama, jangan egois dan sebagainya. Tapi implementasi kan tidak pernah ada. Ini dan harus kita rubah Pak Daryl ya. Pelan-pelan lah ya kita ke teman-teman ya terutama teman-teman kita dekat kita dulu yang saatnya lah kita belajar ini Bu yang kok isinya kompetisi melulu sih, kenapa tidak kolaborasi, kenapa kita tidak minta bantuan sama teman sebaya mereka
Betul Pak. Artinya sesama teman guru itu saling berbagi praktik cerdas pengajarannya Pak. Iya betul. Dan juga saling menyontoh. Wah tentunya hasilnya luar biasa ya Pak. Betul Pak. Lalu bisa buktikan nanti bagaimana dasarnya kolaborasi dari anak-anak kalau memang pembelajaran kita sudah kolaborasi. Sesama guru kita saling kolaborasi. Murid juga begitu. Ada yang kesulitan mereka bantu. Dan mereka akhirnya akan merasa prihatin kalau temannya belum dapat pekerjaan. Betul. Jadi prinsipnya itu nanti bagaimana kita sukses bersama kan. Oh iya. Pak endingnya pasti betul. Endingnya itu budaya industri di Arya Satya ini. Itu apa betul. Industri semakin menggemari tamatan Arya Satya? Iya, insya Allah begitu karena begini Pak Daru. Fakta membuktikan bahwa di saat pandemi seperti ini banyak sekali industri yang justru ya boro-boro merekrut karyawan baru, tetapi karyawan yang sudah ada pun malah ya sementara dirumahkan. Tetapi untuk lulusan Arya Satya, kenapa anak-anak Arya Satya sekarang sudah sampai di Manado, di Makassar, di Kendari, di Surabaya, Sidoarjo, Bandung? Itu yang luar biasa. Karena apa? Saya kadang melihatnya anak desa dari keluarga tidak mampu, tapi berani merantau jauh. Wah ini luar biasa benar. Itu dimulai dari PKL-nya ya Pak? Betul ya, dimulai ya satu budaya industri di sekolah dengan implementasi 5R itu ya. Kemudian yang kedua PKL-nya juga itu sudah ini lagi-lagi masalah karakter ya Pak Tandu. Jadi mereka yang mau PKL jauh itu ya itu adalah bagian dari pelatihan mereka untuk bisa survive di tempat yang susah. Iya, memang sudah mentalnya sudah tertanam. Harus itu. Ini yang di SNS AC juga ini pengalaman sangat berharga buat Pak Daru juga ya. Jadi pada suatu saat saya ditelepon oleh direksi dari ya BOD lah ya, BOD di SNS AC itu kerjasama dengan Kala Toyota ya di Sulawesi. Ternyata mereka syaratnya cuma satu Pak Daru. Apa itu Pak? Jujur, rajin, ya, mampu bekerja sama. Dan itu di training dari mulai pembelajaran 5R itu. Betul. Di sekolah. Dari hal yang sederhana membuang sampah, betul sekali, membersihkan lingkungan, dan kepedulian dengan sesama teman ya Pak. Betul. Dan ternyata training tentang keteknikannya tidak butuh waktu 1 bulan, malah cukup 2 minggu Pak. 2 minggu saja. Cuma 2 tapi minggu. berdampak bertahun-tahun ya Pak. Betul. Nah ini luar biasanya. Mari kalau saya ingin mengajak ke teman-teman, tolonglah mulai sekarang perhatikan betul pendidikan karakter ya. Dan pendidikan karakter itu harus ada implementasi di sekolah. Kalau kita sekedar menggerutu, mengeluh, kemudian apa ya? Kapan selesainya? Kapan selesai? Apalagi cuma ya berharap anak-anak, apalagi yang lebih fatal begini Pak Daru. Jadi kondisi anak kita karakternya seperti ini, ya pantaslah di rumah juga seperti itu. Nah kalau kita sekedar menyalahkan kondisi di rumah, ya mau sampai kapan? Iya. Itu loh. Oke Pak, wah menarik sekali Pak. Saya ingin menerapkannya di rumah untuk anak-anak saya. Terus gini Pak, dampak nyata dari pembelajaran 5R ini seperti tadi tamatan Arya Satya lebih diminati. Betul. Karena faktornya adalah implementasi 5R. Jadi luar biasa. Ya, pada waktu tahun pertama kita menjual ya, dalam arti anak kita sodorkan ke industri besar sekelas Astra Internasional ya, Toyota Sales Operation ya, atau yang dikenal dengan Toyota. Senjata kita cuma satu. Senjata kita itu bapak anak kita sudah terbiasa dengan 5R. Jadi itu yang dipromokan. Itu yang dipromokan. Bukan anak Bukan saya yang lain, Bu. sudah bisa scan. Betul. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Kalau tentang teknik kan itu cuma dasar otomotif. Tetapi modal kita yang pertama yang kita sodorkan, yang kita jual adalah karakter yang dibentuk melalui 5R. Toh nanti kalau dia bekerja itu awalnya pada pekerjaan dasar ya Pak. Betul. Kan ya mereka sudah jadi kenet dulu lah. Ya dari supporting dulu. Ya. Kalau sikapnya bagus ya, misalnya datang lebih awal, mau pulang mesti beres-beres dulu, membersihkan kalau itu.
Ya kan akhirnya kemudian dia beri kepercayaan, dikasih candy untuk mengerjakan ya mungkin yang ringan-ringan dulu lah, mulai dari ganti oli atau servis berkala. Oke Pak, wah menarik sekali Pak kalau ini bisa diimplementasikan dan Arya Satya siap berkolaborasi dengan sekolah yang lain untuk pengenalan ini. Ya. Oke Pak, intinya adalah adab dulu sebelum ilmu ya Pak? Betul. Sudah tidak bisa ditawar-tawar Pak Daru. Adab itu harus nomor 1. Karakter itu harus yang diutamakan. Dan karakter terbentuk dari hal-hal yang kecil yang dikerjakan setiap hari melakukan kebaikan baru ya Pak. Betul. Jadi ya kan ada evaluasi, ada kekurangan hari berikutnya atau minggu berikutnya kita perbaiki. Itu kan seperti itu. Karena kelemahan selama ini program apapun Pak Daru ya, kalau kita lihat di sekolah itu, termasuk misalnya lomba ini ya, saya agak mengkritisi tentang lomba misalnya sekolah adiwiyata. Ya mungkin sekolah dibagus-bagusin pada saat ada tim penilai lomba mau datang. Setelah itu kan udah bubar saja. Ya. Seperti kita akreditasi lah Pak Daru. Ya. Tapi Arya Satya kan begitu. Arya Satya kan siap kapanpun. Makanya tahun kedua di bulan September kita sudah dulu diakreditasi. Gak ada masalah. Luar biasa. Ya, artinya kita memang apa yang ada itulah ya yang kita sodorkan. Jadi ya kenapa kita lah itu juga Pak Daru, kalau kita mau berbohong mau sampai kapan? Bagaimana kita akan menghasilkan murid-murid yang berkualitas, yang jujur, kalau kita sendiri gurunya sudah sering melakukan ketidakjujuran, termasuk kepada tim seperti itu. Ya. Nah bedanya antara lomba-lomba yang dilakukan oleh, mohon maaf ya, dinas pendidikan atau pemerintah dalam hal ini, ya itu berjalan pada saat ya mau dinilai saja. Tetapi kalau 5R ini kan continuous improvement ya dalam istilah continuous improvement ya. Jadi perbaikan secara terus menerus. Manajemen kaiseng dong Pak. Iya sama dengan kaiseng itu. Ya. Dari sudah ini luar biasa nih. Iya. Siswa-siswa ini sudah dikenalkan dengan manajemen kaiseng. Betul. Jadi kita mesti ada perbaikan secara terus menerus. Nah, kenapa 5R ini saya berharap bisa diimplementasikan di semua sekolah? Ya karena apa? Salah satu yang beda adalah tadi saya katakan ada perbaikan secara terus menerus. Berarti ada evaluasi. Sekarang Pak Daru cermati, ada nggak evaluasi program-program dari pemerintah? Sampai sejauh mana dampak dari, ya misalnya katakan lomba sekolah adiwiyata misalnya, atau lomba sekolah sehat, dampaknya ada nggak terhadap budaya siswa, ya, terhadap karakter siswa, ada nggak perubahan? Nah ini kan tidak pernah ada evaluasi. Jadi bisa disimpulkan SMK Arya Satya ini berpihak pada murid Pak ya? Oh pasti. Seperti industri berpihak pada konsumen. Betul. Jadi apa sih yang dibutuhkan mereka? Termasuk pengakuan bahwa mereka itu sama, sederajat dengan gurunya. Artinya kalau dalam bahasa agama itu yang membedakan itu hanya ketakwaannya saja. Betul Pak Daru, saya sependapat dengan Pak Daru. Jadi memanusiakan hubungan terus berpihak pada murid. Betul sekali Pak Daru. Jadi apa ya? Selama ini mungkin ya mohon maaf kita kadang jadi guru itu merasa lebih pinter, lebih berpengalaman ya, lebih banyak ide. Padahal setelah kita implementasikan di 5R ini, betapa mereka sebenarnya sudah sangat luar biasa. Apalagi sudah alumni ya, mereka jauh dari guru. Oh ya, betul. Dan loyalitas mereka pada sekolah, pada alma maternya itu luar biasa, bukan karena apa-apanya, bukan karena ilmunya yang sangat. Karena mereka keberadaannya diakui. Keberadaannya diakui. Ya, yang kedua itu apa? Faktor budaya industrinya itu. Jadi faktor budaya industri yang ditanamkan melalui 5R inilah yang menjadi modal kita. Ada 2 siswa kita yang masuk di ADM tahun ini Pak. Oh ya. Dan itu modelnya bukan IQ-nya yang sangat hebat. Kabarnya perusahaan-perusahaan itu berani melakukan ngijon ya Pak. Betul. Artinya, ya. Sebelum lulus mereka sudah ada beberapa perusahaan yang memang sudah. Yang dilahirkan sikapnya, bukan nilai. Betul, sikap. Itu nomor 1. Ya. Oke Pak Dito, terima kasih waktu bincang-bincangnya. Terimalah salam dari kami. Sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar.